Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus tuberkulosis tertinggi ketiga di dunia. Ditambah juga dengan masih tingginya angka TB MDR yaitu sekitar 24.000 penderita. Apa itu tuberkulosis? TB MDR? Sebaiknya aku tanyakan ke Bu Dokter. Dok, tadi aku lihat di TV tentang masih banyaknya ada tuberkulosis. Tuberkulosis itu apa ya, Dok? Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman jahat bernama Mycobacterium tuberculosis atau dapat disingkat menjadi MTB. Penyakit menular. Menularnya lewat apa, Dok? Kuman jahat MTB ini utamanya menyerang organ pernapasan. Dia akan menempel pada dahak. Nah, kalau pasien tuberkulosis bersin atau batuk akan mengeluarkan percikan dahak yang mengandung MTB dan bisa menularkan ke orang di dekatnya. Wah, seram. Lalu, apa saja, Dok, tanda-tanda orang yang terkena tuberkulosis? Gejala yang utamanya yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Selain itu, bisa juga disertai dengan batuk berdarah, sesak nafas, lemas, nafsu makan dan berat badan menurun, berkeringat di malam hari, dan demam tinggi. Oh, begitu, Dok. Aku mau tanya lagi, kalau TB MDR itu apa ya, Dok? TB MDR atau tuberculosis multidrug resistant sama saja dengan TB resisten obat, namun istilahnya lebih populer. Tuberkulosis ini disebabkan oleh MTB yang sudah semakin kuat sehingga tidak mempan dengan obat anti tuberkulosis yang biasanya diberikan. TBRO terdiri dari beberapa jenis berdasarkan resistensinya terhadap obat, seperti TBRR yang resisten dengan obat rifampicin dan TB MDR yang resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT dan yang lainnya. Apa bedanya, Dok, dengan tuberkulosis yang biasa? Tanda dan gejalanya sama saja. Yang membedakannya hanya pengobatannya karena dia tidak mempan dengan obat yang biasa. Dok, bagaimana caranya bisa sampai terkena TB MDR? Seseorang bisa terkena TB MDR dengan 2 cara. Bisa karena tertular melalui percikan dahak yang mengandung MTB yang sudah kuat tersebut, atau karena sebelumnya dia pernah terkena TB biasa dan tidak meminum obatnya sampai habis sesuai perintah dokter. Kan tidak semua orang batuk bisa terkena TB ataupun TB MDR, Dok. Bagaimana caranya bisa tahu bahwa itu TB? Yap, betul. Tadi gejala utama dari TB yaitu batuk berdahak 2 minggu atau lebih. Orang yang mengalami gejala tersebut terduga mengidap TB, namun perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pemeriksaan dahaknya. Apakah mengandung MTB atau tidak? Untuk TB MDR, MTB yang didapat dari dahak itu diuji lagi apakah mempan atau tidak dengan obat anti tuberkulosis. Lalu, jika sudah terbukti dia terkena TB atau TB MDR, bagaimana, Dok? Maka dia harus meminum obat anti tuberkulosis sesuai yang diberikan oleh dokter. Kebetulan ada Mbak apoteker di sini. Coba tolong dijelaskan ya tentang pengobatan TB. Yang terpenting dari pengobatan TB adalah OAT yang diresepkan dokter harus rutin diminum setiap hari dan dihabiskan walaupun gejalanya sudah hilang. Oleh karena itu, nanti akan ada yang namanya PMO atau pengawas menelan obat yang memastikan obat diminum rutin dan habis. Untuk TB biasa, pengobatannya terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal dan lanjutan dalam waktu 6 bulan. Untuk TB MDR, pengobatannya sekitar 19-24 bulan, serta harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki poliklinik TB MDR. Selain itu, pasien akan diperiksa dahaknya selama berkala selama pengobatan untuk memastikan keberhasilannya. Untuk pengobatan tuberkulosis tidak bisa hanya dengan 1 obat. Untuk pengobatan lini pertama saja terdiri dari 5 obat yang berbeda, yaitu isoniazid, rifampicin, streptomycin, etambutol, dan pyrazinamide.
Setiap obat ini memiliki efek sampingnya masing-masing. Efek samping yang dapat dialami seperti gangguan hati, kejang, urin berwarna merah, gangguan pencernaan, dan lainnya. Apabila mengalami efek samping tersebut, segera periksakan ke dokter. Selain itu, salah satu kriteria seseorang terduga mengalami TBRO yaitu tidak berhasilnya pengobatan dengan menggunakan kelima obat lini pertama ini. Wah, ribet dan lama banget ya dok. Aku masih kurang mengerti mengenai PMO. Boleh tolong lebih dijelaskan? PMO atau pengawas menelan obat itu orang yang dipercaya oleh dokter dan juga pasien untuk mengawasinya minum obat. PMO bisa juga perawat atau bidan. Namun jika tidak ada bisa juga anggota PKK ataupun keluarga pasien. Lalu, apakah ada pantangan makanan dok untuk pasien TB? Tidak ada makanan khusus yang harus dihindari oleh pasien. Sebaliknya, ia harus banyak makan makanan bernutrisi untuk membantu proses penyembuhan. Intinya, sangat penting ya dok agar rutin minum obat sampai ada pengawasnya. Aku nggak mau deh terkena TB. Bagaimana caranya agar tidak terkena TB? Apalagi TB MDR. Cara pencegahannya yaitu dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Etika berbatuk, menjaga kebersihan rumah seperti membuka jendela rumah agar mendapat sinar matahari yang cukup dan tidak lembab. Makanan-makanan yang bergizi, serta memberikan imunisasi BCG untuk bayi. Lalu pencegahan TB MDR tentu saja dengan rutin mengkonsumsi obat anti tuberkulosis dan menghabiskannya sesuai resep dokter. Dok, seberbahaya apakah TB MDR untuk masyarakat? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyakit ini dapat menular ke orang di sekitar pasien. Selain itu, jika terkena TB MDR, maka memerlukan pengobatan yang cukup lama dan tidak mudah. Jika seorang pasien merupakan tulang punggung keluarga, tentu akan berpengaruh pada kondisi ekonominya. Namun, walaupun TB MDR sangat berbahaya, kita tidak boleh mengucilkan pasien TB ya. Dia tetap manusia dan masih berpeluang untuk sembuh. Siap Bu Dokter, Bu Apoteker, Bu Perawat, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sekarang aku paham tentang TB dan TB MDR. Betapa berbahayanya TB MDR. Yuk kita sebarkan edukasi ini tentang TB dan TB MDR, mulai dari keluarga kita sendiri, teman-teman, dan masyarakat sekitar.